Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan tema kali ini, aku ingin mengambil tema tentang bagaimana uh, isi hati dia hari ini yang ingin dia ungkapkan kepada kamu ya. Boleh kalian fokuskan orangnya siapa, dianya siapa, dan sebutkan namanya di dalam hati ya. I wish I wish thing could be the one. I wish thing could be different. Jadi dia berharap situasinya sekarang itu berbeda. Ya mungkin ya kalian memang udah stuck ya, atau dia yang sudah stuck nggak bisa lagi bergerak. Dia nggak tahu harus berbuat apa sama kamu di sini. Makanya di sini kayak dia hanya bisa berharap situasinya berbeda ya. Mungkin bisa lebih cair dari sekarang. Kayaknya sekarang itu udah beku sebeku es ya. Jadi mungkin kamu di sini sudah tidak mengharapkan dia lagi atau tidak apa ya, tidak menunjukkan kamu ingin punya effort ataupun mengharapkan dia kembali seperti itu. Kamu udah pergi jauh dari dia, udah kelihatan kamu itu ingin move on dari dia gitu ya. Jadi benar-benar yang kayak dia ditinggalkan gitu. Dia merasa bahwa mudah-mudahan ya, dia berharap ini bisa berubah itu situasinya. We will be together again. Dia memang mengharapkan banget isi hati dia itu sekarang, dia mengharapkan banget kita bisa bersama lagi nanti ya. Dan dia mencoba meyakinkan diri dia bahwa ya kita akan bisa balikan lagi, kita bisa bersama lagi nanti. I want to tell you how I feel. Jadi dia pengen mengutarakan bagaimana perasaan dia ya saat ini, kemarin, dan mungkin esok ya. Ingin dia ungkapkan banget apa yang dia rasakan sekarang. Dan so many things remind me of you. Uh, Banyak banget ya yang dia pikirkan ya, yang mengingatkan dia tentang kamu. Tuh. Intinya ya, jadi intinya tuh banyak sekali yang uh, mengingatkan aku sama kamu kayak gitu ya. Apapun itu, tahu-tahu ya kepikiran sama kamu, ada sesuatu apa barang ataupun sesuatu momen ataupun apa yang dia lihat, tahu-tahu ya kayak jadi buat keingetan dia ke kamu kayak gitu ya. I look for you everywhere tuh kan. Jadi eh inilah yang membuat dia tuh salah satunya selalu keinget kamu ya, karena setiap dia dimanapun gitu dia selalu keinget kamu, bahkan selalu melihat kamu ada di mana-mana gitu ya. Kayak kamu tuh selalu membayang-bayangi dia, selalu menghantui dia ya. Bukan berarti kamu black magic dia ya, atau uh, pengasih dia santet atau semacamnya. No, aku yakin itu enggak. Tapi ya karena memang dia punya perasaan bersalah, dia pengen kembali lagi sama kamu, dia masih cinta sama kamu di sini, makanya dia tuh masih ya kepikiran kayak selalu ngeliat kamu ada di mana-mana kayak gitu ya. I know I mess you everything. Ya, dia tahu dia mengacaukan segalanya. Jadi perpisahan yang telah kalian yang telah terjadi di antara kalian ini ya memang gara-gara dia. Dia tahu itu, dan inilah yang membuat dia merasa bersalah sama kamu, berharap situasinya akan berubah ya. Uh, Membuat dia apa ya, kepikiran terus sama kamu ya, karena dia punya perasaan bersalah, dia masih cinta sama kamu, dia mengharapkan maaf dari kamu kayak gitu. Dan
I'm becoming a better person. Ya, jadi dia sorry. Jadi dia karena udah sadar ya, banyak yang dia hancurkan dari kamu, dari hubungan ini gitu ya, dari situasi dan keadaan ini. Jadi dia akan mencoba untuk menjadi orang yang lebih baik lagi. Dan we need to let each other go ya untuk sekarang, atau mungkin kemarin ya dia berpikir bahwa kita lebih baik berpisah, mungkin karena yaitu dia sering menyakiti kamu dan kamu sering merasa sedih, sering merasa apa ya, ditinggal sendiri, kamu dicampakkan oleh dia. Intinya kamu tersakitilah di sini ya, dan dia tahu itu. Jadi kayaknya memang dianya juga belum sanggup untuk apa ya, menjaga kamu, berkomitmen dengan kamu, atau membuat apa ya, kesepakatan yang terbaik antara kalian berdua di sini. Jadi dia memilih untuk ya udah, kita lebih baik jalan masing-masing kayak gitu ya. Dan di sini kartu terakhir isi hati dia yang ingin dia ungkapkan ke kamu adalah you come closer than anyone ya. Kamu tahu nggak sih, cuma kamu yang lebih dekat dengan aku, cuma kamu yang mengerti aku, cuman kamu yang lebih paham tentang aku, bahkan tanpa aku bicara pun kamu itu tahu semuanya tentang aku. Ya, kamu itu kayak benar-benar yang mencurahkan tenaga, emosi, perasaan, insting juga terhadap dia. Jadi kamu itu kalau udah suka sama orang, nampaknya kamu itu memang yang pengen tahu dia ini seperti apa. Bahkan keseharian, bahkan kalau bisa tuh setiap detik kamu tahu keadaan dia, apa yang dia lakukan, kamu dengan siapa itu kayaknya kamu tahu gitu. Pengen kamu tahu semuanya gitu ya. Jadi kamu benar-benar mencurahkan energi, waktu, ya perasaan, insting, semuanya itu kamu curahkan ke dia. Tapi ternyata kamu tidak dibalas dengan seharusnya gitu ya. Kamu padahal seperhatian ini, padahal kamu sebaik ini, ya aku lihat, tapi ya kamu malah justru disia-siakan oleh dia. Bahkan dia tidak bisa menjaga kamu, tidak bisa memberikan apa yang kamu mau, kayak gitu. Jadi isi hati dia menyesal, ya penyesalan yang amat sangat dalam, yang apa ya, ngebuat dia tuh jadi bingung, ngebuat dia tersiksa sendiri, ngebuat dia kayak ingin ada lagi harapan dan kesempatan dari kamu. Six of Pentacles, Queen of Swords, Six of Swords, The Empress ya. Oke, kebanyakan reverse ya. Nampaknya memang cerita kalian ini agak kacau, bukan agak lagi tapi memang kacau. Kelihatan nggak di kamera? Agak miring ya. Six of Cups ya, isi hati dia yang ingin dia ungkapkan salah satunya adalah dia merasa beruntung banget sebenarnya ya, punya seseorang seperti kamu. Dia tahu kalau kamu itu sebenarnya sangat-sangat mendukung dia secara ekonomi maupun emosional. Dia tahu banget itu. Dan ada kesedihan ya di Six of Pentacles ini adalah ya karena dia telah menyia-nyiakan kamu, karena telah mengabaikan kamu ya. Padahal kebaikan kamu itu luar biasa terhadap dia. Benar-benar kamu curahkan hati, perasaan kamu, material kamu, emosional kamu ke dia gitu. Tapi nyatanya dia itu tidak bisa memberikan apa yang kamu inginkan kayak gitu. Dia sadar itu gitu ya, dan dia sangat bersyukur sih pernah
bertemu dengan kamu, pernah mengenal kamu, pernah memiliki hubungan dengan kamu yang begitu baiknya kamu itu orangnya sama dia, pengertian banget ya, eh dan mau menerima dia apa adanya, kamu itu nggak neko-neko orangnya, bahkan kamu yang selalu ngertiin dia, kayak gitu ya. Yang kamu yang mau ngebantu dia dari nol, ketika dia susah, kamu nggak ninggalin dia, justru kamu malah membantu dia, kayak gitu. Itulah yang mengapa ketika orang ini datang itu, dia dalam keadaan terjatuh gitu ya. Datang ke kamu itu dalam keadaan terjatuh ya, karena dia tahu begitu baiknya kamu selalu membantu dia, memberikan support ke dia, baik itu support secara materi maupun emosional, kayak gitu ya. Dia butuh itu ketika dia terjatuh, memang butuhnya support-support yang seperti itu, gitu. Sedangkan uh, mungkin orang-orang lainnya itu nggak bisa ngasih itu ke dia. Dan mungkin juga saat kalian memiliki hubungan kemarin itu ada isu-isu ataupun ada ucapan-ucapan aneh dari orang-orang dari pihak dia gitu ya tentang kamu, menjelek-jelekkan kamu, uh, apa namanya, memfitnah kamu kayak gitu. Sehingganya dia di sini terpengaruh oleh omongan orang-orang itu. Dan nampaknya itu orang-orang yang berpengaruh lah ya, orang yang mungkin lebih kenal duluan daripada dia mengenal kamu. Jadi makanya di sini dia bisa terpengaruh seperti itu dengan omongan orang-orang kayak gitu. Dan eh aku lihat di sini memang kamu itu orang yang cukup dewasa ya. Kamu itu orang cukup dewasa, orang yang sebenarnya baik. Kalau misalkan kamu ingin mencurahkan hatimu pada seseorang, kamu itu sebenarnya orangnya baik banget karena di sini ada uh, six of uh, Six of Pentacles ya. Jadi kamu itu sebenarnya baik banget. Tapi ketika kamu dihancurkan, ketika kamu disakiti, di sini ada Queen of Swords. Ya, kamu bisa juga menjadi orang yang dingin, kamu bisa menjadi orang yang jahat, kamu bisa menjadi orang yang tidak kenal ampun kayak gitu ya. eh dan apa ya? Kamu itu bisa jadi orang yang pesimis kayak gitu ya. Pesimis untuk bisa eh, apa membalikkan situasi kayak gitu ya. Jadi kamu udah menyerah aja kalau misalkan kamu udah disakiti, kayak kamu tuh nggak mau lagi bergerak gitu ya, nggak mau lagi menunjukkan effortmu. Kalau memang uh, ini berakhir ya udah gitu, ya udah berakhir aja kayak gitu ya. Bukan berarti kamu tidak mencintainya lagi atau mungkin bukan berarti kamu tidak ingin memperjuangkan dia, tapi karena kamu di sini sudah dipatahkan hatinya, kamu sudah dihancurkan oleh dia, jadi kayak ya kepercayaan kamu itu udah bubar kayak gitu ya, kepercayaan kamu itu udah hancur banget eh, oleh dia kayak gitu. Dan eh aku lihat di sini memang dia itu orangnya orangnya nggak jujur ya, orangnya tuh susah banget untuk bisa mengutarakan apa isi hati dia, bagaimana keadaan dia, apa yang dia inginkan dan apa yang tidak dia inginkan. Intinya apapun yang berhubungan dengan dia, dia itu sulit untuk mengutarakannya ke kamu, ya. Dan orang ini juga penuh dengan tipu muslihat, dia orangnya manipulatif, ya, sering ngebohongin kamu, sering nipu kamu. Ya, orang ini toksik banget aku lihat memang. Dan apa ya? Ya, orangnya tuh mungkin childish banget ya, childish banget. Sulitlah orang ini untuk dipercayai gitu. Dan apa nih, Six of Swords ya. Memang hubungan kalian itu udah hancur banget di sini ya, udah bahkan dia nggak tahu lagi harus berbuat apa. Isi hati dia tuh udah bilang, aku udah nggak tahu lagi harus berbuat apa sama kamu. Situasinya tuh udah bener-bener kayak nggak ada lagi pintu yang bisa aku buka ke arah kamu. eh, Bener-bener stuck, nggak bisa bergerak. Ini situasi udah berat banget. Situasinya itu udah nggak bisa lagi untuk dicairkan gitu ya. Intinya berat banget dan eh,
nampaknya hubungan kita itu sulit untuk bisa cepat sembuh ya, nampaknya akan lama gitu ya. Energinya memang lambat dari dianya untuk bisa memperbaiki hubungan ini. Jadi ya eh apa ya? Memang orangnya pelin-pelan, memang orangnya itu juga sulit untuk melakukan effort ya. Jadi makanya di sini energinya itu lambat banget dari si dia. Karena di sini ada Six of Swords reverse ya. Jadi mungkin juga kalian ini LDR, entah beda kota, beda negara, beda pulau ya. Intinya kalian berjauhan lah ya, sehingga untuk berkomunikasi itu sulit gitu ya. Berkomunikasi itu sulit. Hmm, ya ini benar-benar yang situasi benar-benar stuck, nggak bisa bergerak lagi dan nggak tahu harus berbuat apa gitu. Dan aku lihat di sini memang ada seseorang yang ingin mendominasi hubungan ini ya. Mungkin uh, dia inginnya hubungan ini tuh sesuai dengan keinginan dia. Dan karena sesuai dengan keinginan dia ya dia suka-suka hati dia gitu ya. Dia mau datang ya datang, dia mau pergi ya pergi. Jadi kamu itu kayak kayak dipermainkan oleh dia kayak gitu ya. Nggak ada hmm, apa waktu gitu ya yang dia berikan memang khusus untuk kamu dan itu konsisten itu nggak ada. Jadi di sini kamu udah mulai kesal sama dia. Inilah yang membuat hubungan kalian berakhir karena memang dia orang yang childish banget. Dia hanya bisanya apa ya eh memenuhi keinginan dia sendiri gitu. Padahal kan kalau dalam hubungan itu memang harus adanya koneksi dua arah kayak gitu ya. Eh, tapi di sini dia memilih untuk semua itu harus keinginan aku. Ya, harus sesuai dengan apa yang aku mau. Sedangkan apa yang dia mau itu aneh gitu menurut kamu ya. Nggak ada kayak kekonsistenannya gitu ya dalam hubungan. Jadi kalau dia mau pergi ya pergi, kalau mau pergi, kalau mau datang ya datang. Kan kamunya yang jadi kayak bingung ya. Ini orang maunya apa sih kayak gitu. Akhirnya kamu kesal di sini karena tidak ada kejelasan yang pasti yang dia buat untuk kamu dan kamu sering diabaikan di sini. Ya makin kesel lah kamunya gitu ya. Kayak dipermainkan aja dalam hubungan ini. Nah, inilah isi hati dia yang ingin dia ungkapkan ke kamu. Ya, dia sadar banget apa yang pernah dia lakukan itu justru malah membuat hubungan kalian hancur. Dan hubungan ini kayaknya itu memang dia lebih sibuk uh, memprioritaskan pekerjaan daripada kamu sehingganya kamu itu nggak bisa berkutik juga gitu kan ya memang dia butuh kerja gitu kan untuk menghidupi kebutuhan dia ya dia memang butuh kerja jadi kamu nggak bisa ngeganggu dia gitu ya kamu pun hanya bisa mengimbangi ya ya udah kalau misalkan kamu sibuk ya aku nggak akan mengganggu kamu gitu. Cuman itu yang bisa kamu lakukan cuma kan eh, namanya hubungan yang memang harus ada interaksi antara kamu dan dia gitu. Tapi dia tidak mengerti itu gitu. Dia tidak bisa memberikan itu ke kamu. Jadi ya udah, kamu makin kesal, ya hubungan ini berantakan dan dia merasa ketika kamu meminta kejelasan, meminta waktu, meminta perhatian dia dan dia tidak bisa memberikan itu justru malah dia berpikir bahwa kamu ini kok aleman banget, kamu ini kok banyak nuntutnya gitu ya, banyak nuntutnya ke dia. Akhirnya dia hilang rasa sama kamu. Jadi dia berpikir secara logika, kamu berpikir pakai hati. Jadi ya nggak akan ketemu gitu ya. Jadi ya eh, gairah dia hilang terhadap kamu karena dia merasa bahwa kamu banyak menuntut kayak gitu ya. Dan ya udah berakhirlah hubungan ini dan inilah isi hati yang ingin dia ungkapkan ke kamu. Karena dia berpikir secara logika dan kamu berpikir memakai hati. Itulah yang mengapa membuat hubungan ini nggak berjalan dengan baik dan tidak ada pengertiannya satu sama lain, tidak ada penyesuaian antara kamu dan dia. Ya tidak sama-sama saling menyesuaikan. Kamu di sini menyesuaikan, tapi kalau dianya nggak paham, nggak juga menyesuaikan ya sama aja bohong gitu ya. Oke, aku rasa cukup ya. Inilah yang
isi hati dia sekarang rasakan dan ingin dia ungkapkan sebenarnya ke kamu. Ya makanya di sini I want to tell you how I feel gitu ya. Tapi tidak tersampaikan ya. Ya udah gitu. Dan untuk zodiaknya di sini ada Capricorn, Taurus dan Virgo, Aquarius, Libra dan Gemini. Tapi tidak menutup kemungkinan kedua belas zodiak bisa resonate dengan pembacaan ini kalau memang ceritanya ini sama dengan keadaan kalian semua. Maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.